Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah sekian lama nggak muncul di YouTube, di sini aku pengen buat konten tentang riset, semacam penelitian pengetahuan masyarakat di Bandar Lampung, khususnya sekarang lagi di Stadion Pahoman, tentang pemilu 2024. Lebih fokusnya ke Bandar Lampung. Jadi aku bakal nanya-nanya tentang apa itu pemilu 2024, siapa aja bakal calon atau calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang akan calon dan yang akan kalian pilih, yang akan mereka pilih gitu. Dan aku akan mengulik-ngulik dengan pertanyaan yang sudah aku buat formatnya, dan kita lihat gimana hasilnya. Oke, let's check it out. Bapak siapa? Saya Tato. Bapak Tato. Iya. Umurnya berapa tahun Pak Tato? 69. 69 tahun. Alamat rumahnya di mana Pak Tato? Di Jalan Unglen Pahoman. Di Pahoman ya? Iya. Berarti orang Bandar Lampung Iya, ya? iya. Oke, berarti orang Bandar Lampung di pemilu 2024 nanti berarti ikut milih ya? Ikut ya. Jadi namanya siapa? Derian. Mas Derian, umurnya? Umur saya 27. Mas Derian umur 27, pekerjaannya apa nih? Kegiatan wira swasta. Wira swasta. Oke, Mas Derian ya. Wira swasta. Rumahnya di? Rumahnya di Pengajaran sini. Pengajaran. Bapak siapa namanya? Saya Amran. Pak Amran. Ya. Oke. Pak Amran umurnya? Umur 44 tahun. 44 tahun. Pekerjaannya? Kerjaannya karyawan swasta. Karyawan swasta juga. Ya. Bareng kerjanya ya? Oh enggak. Oh enggak, rumahnya di mana? Saya di Teluk Beteng Utara. Sekarang Bapak. Bapak siapa namanya Pak? Pak Samir, Pak Samir, umurnya? umur 70 ya. Oh 70 tahun, masih muda loh. Ya, muda. Masya Allah. Ibu namanya siapa? Ibu Susi, Ibu Susi, umurnya berapa tahun? 52 tahun. Ibu Susi 52 tahun ya. Oke. Oke, pekerjaannya? Wira swasta ya. Wira swasta. Kalau apa namanya? Rumahnya di mana? Rumahnya di Teluk. Di Teluk ya. Berarti asli orang Bandar Lampung ya? Oke ya. Tadi ibu siapa? Bu Susi. Bu Susi. Yang ini ibu siapa? Ibu Tuti, Bu Tuti. Umurnya berapa? 53. Oh, seumuran lah ya, 52 53 ya. Rumahnya di Bandar Lampung juga, Bu? Iya, Di di mana itu? Sukarame. Sukarame. Pekerjaannya? Sama. Sama, wira swasta juga. Siapa Mas? Ya, kenalin saya Rangga Saputra, umur saya 17 tahun. Karangga 17 tahun. Rumahnya di mana? Saya kebetulan di Kemiling. Di Kemiling ya. Oh. Sama kita di Kemiling ya. Iya, sama saya. Mas Rangga 17 tahun di Kemiling. Sekarang aktivitasnya apa? Saya paling kalau misalnya Sabtu Minggu itu mungkin renang, habis itu mungkin ya karena bentar lagi mau sekolah ya saya belajar, mungkin biasanya kalau sekolah itu ngerjain tugas ya biasa. Berarti masih sekolah Saya sekarang? masih sekolah, kelas Sekolah 3 di SMA, mana? SMA IP Unila. YP Unila. Oke, Karangga. Kalau ini Kak siapa? Kenalin, nama saya Marcelino Davi Pratama. Panggilannya? Marcel. Marcel. Iya, Kak. Marcelino. Ya. Kak Marcel umurnya berapa? Umur saya 17 tahun. Oh, sama 17 Sama. tahun. Rumahnya di Rumahnya di Perumnas Wai Halim. Perumnas Halim. Di belakang Oke. Pekor lebih tepatnya. Di belakang Pekor. Sama Iya. nih. Kalau Ajar. sekolah beda. Sekolah YP Unila. Kalau ini kan YP Unila. Kalau saya SMK SMTI Bandar Lampung. Kenalan dulu boleh nggak? Ini kakaknya siapa namanya? Saya Sera. Kak Sera. Saya Indri. Kak Indri. Saya Tias. Kak Tias. Oke. Umurnya berapa tahun Kak Sera? Saya 28. Aktivitasnya? Saya ngajar. Ngajar. Orang Bandar Lampung bukan? Iya dong. Di mana rumahnya? Rumahnya di Kedaton. Kedaton. Kakak Aku marketing. marketing. Umur 26. 26, 28, 26 26. Pokoknya ininya rumahnya di di apa dekat Chandra Karang. dekat Chandra Karang. Orang Bandar Lampung juga ya? Oh kakak Kalau aku umurnya 23. 23 tahun. Iya. Serius? Oke, terus pekerjaannya? Terus kerja ini nggak boleh disebutin perusahaannya ya? Nggak terserah kakak. Kerja di Pegadaian. Oh, di tukang Pegadaian. Oke. Rumahnya di mana kakak? Rumahnya di Kedaton. Di Kedaton. Oke. Pak, ini kan aku lagi riset tentang pemilu 2024. Iya, iya. Kira-kira sejauh ini apa yang Bapak paham, Bapak tahu tentang pemilu 2024? Yang Bapak tahu secara umum apa di 2024 ini? Ya, setahu saya ya hanya nyoblos saja gitu. Nyoblos ya, tapi apa ya, untuk kedepannya itu kepastian nyoblos itu sering nggak sesuai dengan yang diinginkan gitu. Kita milih dia, tapi ternyata nggak sesuai dengan yang diinginkan. Iya. Apa yang Bapak tahu tentang pemilu 2024?
2024. Ya. Nah, apa yang Bapak tahu? Kalau pemilu berarti kan 2024 ya. Itu kayaknya apa sih, November ya, apa sih? Nah, berapa tuh? Caleg, presiden, pemilihan kan ya. Nah, kapan itu? Kalau nggak salah November ya, 2024. ya. Oke, terus apa lagi? Tadi ya, caleg, Caleg, presiden. Presiden. Kan? Itu yang saya tahu. itu sih. ada itu ya. Oke. Setahu saya tahun 2024 itu ya kita akan melakukan pemilu ya, pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, baik itu anggota legislatif DPR tingkat 2, DPR tingkat 1, DPR pusat, maupun kita memilih wakil kita DPD, dan juga kita akan melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru dong. Oke, iya betul. Untuk merubah Indonesia seperti itu. Oke, kayak kenal bahasanya. Oke, baik. Bapak kayaknya pengetahuannya agak lebih luas deh. Sesuai umur lah ya. Sesuai umur ya. Jangan nyalon nih. Enggak nyalon saya. Udah itu aja. Saya siap untuk memilih yang dicalonkan. Oke, berarti itu aja ya. Iya, siap. Saya sih merasakan ya dari presiden pertama, kedua, ketiga sampai sekarang ya. Jadi sudah merasakan suasana keadaan ya setiap pemerintahan bagaimana dulu sampai sekarang. Jadi untuk pemilihan yang akan datang ini sesuai hati nurani saya, ya saya akan pilih di antara ketiga calon ini. Apa yang Ibu tahu tentang pemilu 2024? 2024 ya? Apa yang Ibu tahu? Pemilu 2024 itu memilih presiden, ya Mbak ya, anggota dewan dari daerah, terus provinsi, terus pusat. Gitu. Provinsi, pusat, presiden, Ya. mau kota ya? Ya, betul. Mau kota, oke. Nah, sejauh ini apa aja sih yang udah kakak tahu tentang pemilu 2024? Dimulai dari Karangga. Ya, Gak apa-apa, ini kita jawaban jujur aja ya. Nggak, kalau setahu saya ya, pemilu itu ya kan karena saya baru milih juga, mungkin saya belum tahu untuk memilih siapa gitu, tapi nanti saya bakal tentuin sih tentang pemilu 2024 ini yang bakal pantas untuk memimpin kota inilah. Ya, Nah, oke. oke. Kalau Mas, kalau kakak, Berhubung kami kan masih umur 17 tahun nih. ya. Baru masuk. Baru masuk 17 tahun, mungkin tahun depan ya udah mulai pemilu, mulai ikut pemilu. Kalau dari saya sendiri yang saya tahu tentang pemilu ini, saya ingin apa ya? Kalau bisa dapat yang bisa mensejahterakan Bandar Lampung gitu. Amin. Oke. Membuat Jaya Lampung oke. semakin di depan gitu kan. Jadi buat tahun ke depan saya bakal memilih yang lebih cocok untuk menurut saya buat Lampung ke depannya. Apa yang kakak tahu tentang pemilu 2024? Pemilihan presiden, pemilihan apa ya? Ya iya pemilihan umum. Pemilihan umum, pemilihan presiden, Iya, terus pemilihan wali kota, kata DPR, DPR, DPR RI. DPR RI. Ya, iya sama sih itu umum aja ya. Oke, kalau kakak apa jawabannya? Kurang lebih kayak dia. Sama ya, kurang lebih. Terus Jawaban aku, kalau aku mah sama jawabannya. jawabannya sama ya. Ini jadi ikut-ikut kak ya? Kalau kayak gitu ya? Padahal Oke. Next, berarti dari kakak mulai yang pertama. Ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bapak di 2024 nanti kan ada milih DPRD Kota Bandar Lampung, ya kan? Oh, iya. Ada DPRD Kota Bandar Lampung. Nah, kira-kira Bapak tahu nggak siapa aja bakal calon DPRD Kota Bandar Lampung yang bakal maju di 2024 nanti? Sampai hari ini saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu, iya. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalau pemilu sebelum-sebelumnya? Ya masih tahu saya. Masih tahu. Masih tahu ya. Masih tahunya itu berarti mendekati hari H atau sejak kapan itu Bapak? Ya dari ini aja ya. Ya benar juga lah. Mendekati hari H. Ya. Siapa aja bakal calon? Aku bakal ngomongin DPRD Kota Bandar Lampung, Pak. DPRD Kota Bandar Lampung. Tingkat 2 berarti. Iya. Nah, siapa aja yang Bapak kenal terkait dengan Bapak bakal calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang maju di 2024 nanti? Nah, kalau pribadi saya belum lihat ya Oke, siapa-siapa. siap. Belum lihat. Tapi kalau partai ya saya punya pilihan sendiri. Oke, lebih ke pilihan partai. Saya Tapi kalau untuk partai. orangnya Orangnya belum ya. belum tahu Kalau siapa. pemilihan Bapak nih kan yang paling lama nih
Ya. Dari tahun berapa ya dulu? 2004 ya? Pemilihan umum yang secara terbuka gini. Oh, secara terbuka dari setelah reformasi ya? Setelah reformasi 2004 ya? Oke. Nah, dari situ Bapak itu tahu nggak sih sebenarnya siapa aja yang Bapak pilih gitu? Ya tahu lah. Tahu. Tentang ini ya, DPRD Kota Bandar Lampung ya? Bapak tahu? Ya, kalau yang sekarang saya belum tahu siapa calon-calonnya. Tapi kalau yang sebelumnya tahu? Ya, tahu ya. Oke, mengenal ya? Ya. Oke, kalau Bapak sendiri gimana Pak? Kalau saya sih lebih kepada pilihan ke partai terlebih dahulu. Lebih ke partai. Ya, dari partai itu sendiri pasti dia akan menempatkan orang-orang yang terbaik seperti itu. Ya, jadi saya mempercayai partai memilih yang terbaik untuk diisi oleh orang-orang menurut mereka yang diemban bisa menjalankan tugasnya secara amanah. Oh gitu. Oke, siap. Kalau Mas Derian ya? Sama. Mas Derian gimana? Juga lebih ke partai sih. Sama teman saya ada yang nyalon. Oke, berarti ada kenal lah ya. Ada kenal di calon itu ya. Itu DPRD Kota Bandar Lampung. Dapil 1. Dapil 1. Oke. Ibu tuh tahu nggak sih siapa aja sebenarnya bakal calon yang bakal maju nanti di 2024? Kalau kota itu saya lihatnya siapa ya bannernya itu ya. Tahu nggak? Jawab jujur aja nggak apa-apa. Kan saya lagi riset. Enggak ya kayaknya ya. Aku belum, kalau ngeliat bannernya sih itu entah provinsi entah kota. Kalau kota aku nggak seberapa Pak. Maksudnya di namanya tuh pemilihan di DPRD kota atau apa itu nggak paham. Kan salah satunya kayak mungkin itu pusat ya. Itu pusat ya kali kayak anaknya Sarudin itu pusat ya. Bukan kota ya. Saya juga nggak tahu yang itu. Berarti kurang lebih tahu hanya berdasarkan banner ya kalau banner, itu. Ya. Bu Susi, kalau Bu Tuti? Sama. Sama. Berarti secara spesifik kenal orangnya kayak gini. Belum ya. Ya. Mungkin saya bakal lebih mencari tahu nanti di sosial media. Lebih ke sosial media. Oke, sosial media apa tuh? Sosial media ya, misalnya internet ya, dari YouTube itu YouTube. Oke. Ada yang buat ya YouTube ya? Ada. Oke. Lalu mungkin saya orang tua juga mungkin ya kadang dia sudah mempunyai pilihan. Mungkin saya bakal terpengaruh oleh orang tua saya juga. Oke, nanya-nanya orang tua juga ya. Sama. Oke, kalau di YouTube itu emang udah ada ya berarti ya? Sudah ada Kak. Contohnya dari siapa itu? Yang biasanya kayak berita-berita itu sih Kak. Oh, lebih ke berita ya? Tapi kalau untuk gitu. konten kreator khusus buat pemilu itu belum ada ya? Saya belum. Biasanya kayak saya nonton berita-berita itu. Oke, lebih ke nonton berita-berita. Siapa ya bakal calon? Jadi kan sekarang masih di tahap bakal calon nih Kak. Siapa bakal calon DPRD Kota Bandar Lampung yang Kakak tahu? Siapa ya? Nggak tahu ya? Oke, Kakak? Sesuatu nggak tahu sih. Nggak tahu. Kalau Kak Tias? Searching dulu. Oh, searching dulu. Nggak tahu soalnya. Nggak tahu ya? Itu dari mana Pak bisa tahu? Ya dari banner-banner itu aja. Dari banner-banner ya. Tapi berarti Bapak tahu sekedar, oh ini ada orangnya. Tahu nggak latar belakangnya gimana? Enggak. Apa kontribusi sebelumnya? Enggak tahu ya. Mengikutinya enggak pernah. Jadi Bapak milih itu berdasarkan apa? Ya rasa simpati aja. Rasa simpati. Iya. Kadang ada yang bawa padi gitu. Bukan itu. Apa, saya dari muka aja. Oh, dari Oh iya. Jadi ngeliatnya, oh ini nih. Bagus kayaknya. Ini nih bagus kayaknya. Ya gitu aja. Oke. Ya rata-rata kayak gitu ya Pak ya? Iya. Karena memang nggak begitu tahu latar belakangnya. Profesinya pun nggak tahu sering. Bapak tahu nggak sih Bapak bisa tahu dari mana orang yang dicalonin ini bagus atau nggak bagus atau orangnya bakal kayak gimana itu dari mana taunya? Dari Mas Derian? Itu ya mungkin ya karena dia aktif di partai udah lama gitu kan. Ini Mas Derian kenal ya konteksnya? Oke. Ya, gitu. Mungkin sama dia tuh aktif kegiatan partai lah kayak apa itu tahu gitu. Jadi ya mungkin ya amanahnya. Oke. Lihat lagi. Oke, siap. Kalau Bapak? Saya sih mengenal partai ini dari sejak dia lahir ya. Oh gitu. Jadi hampir 20 tahun yang lalu kayak gitu kan. Jadi saya mengikutin baik itu di tingkat pusat, tingkat 1 maupun tingkat 2 kayak gitu. Jadi karena saya mencintai partai ini, jadi saya mengetahui setidaknya siapa orang-orang yang dipilih dan bagaimana kinerjanya pada saat dia pemilihan. Dan alhamdulillah amanah sih seperti itu. Oke. Kalau Bapak gimana Pak? Saya lihat
partai konsisten aja lah. Oh, partai konsisten. Ya. Tapi kalau secara orangnya gitu Ya, nggak nanti pernah. orangnya akan ikut lah, kita lihat Oh, nanti. gitu. Setelah kita kenal siapa yang dicalonkan, minimal partai itu konsisten, dia betul-betul punya pendirian. Oke. Punya pendirian yang nggak mementingkan keuntungan partai, keuntungan pribadi. Oke, baik. Yang betul-betul netral dia untuk rakyat. Untuk rakyat. Ya. Oke. Setuju, semua masyarakat sini pasti pengennya untuk rakyat. Yang terbaik ya, Yang terbaik untuk rakyat. Kira-kira kalau dari pemilu sebelum-sebelumnya Ibu kan udah pernah berkali-kali nih ikut pemilu. Itu milihnya gimana sih? Maksudnya berdasarkan apa yang Ibu pilih gitu? Ya kadang-kadang mereka itu kan sosialisasi ya. Kalau misalnya dari daerah pemilihannya Teluk Betung, kayak saya Teluk Betung Timur siapa? Biasanya sosialisasi gitu mereka itu. Mereka yang sosialisasi. Sosialisasi ke ke lapangan gitu. Kalau pas suruh kumpul ya kita kumpul ya Mbak ya, gitu aja sih. Jadi milihnya berdasarkan apa? Sosialisasi mereka ke masyarakat. Oke, gitu. sosialisasi mereka. Bahwa mereka calon dari misalnya partai apa, terus daerahnya apa, kota apa provinsi, tapi daerah pilihnya di daerah tempat kita. Kalau Ibu Susi gimana? Ya sama juga kayak gitu ya. Sama juga kayak gitu ya. Oke. Jadi menurut Ibu udah cukup belum sih dengan cara sosialisasi itu Ibu mengenal dari berbagai bakal calon kan ada banyak tuh partainya. Belum, biasanya mereka itu muncul ketika mereka mau nyalon ya Mbak ya, jauh-jauh hari itu mereka tidak muncul gitu. Oh gitu ya? Iya, lebih... mau nyalon harus bener. Terus pas udah kepilih? Sudah kan lupa. Aku lupa padamu. Oh iya biasa. Ya. Kira-kira kakak bakal tahu dari mana? Dari warga. Dari warga. Iya, dari pas kampanye itu kan dia orang nyebarin brosur terus pamflet. Ya tapi kita juga nggak tahu sih kualitasnya kan nanti. Berarti hanya tahu berdasarkan muka kampanye. ya? Kampanye. Tapi kalau dari isi mulut sih, dari orangnya gimana itu nggak tahu ya? Enggak. Oke. Pak, gimana kalau misalkan ini kan saya lagi buat channel YouTube nih. Nanti saya buatin khusus calon DPRD Kota Bandar Lampung ini saya bakal undang nanti lewat undangan. Dia datang di tempat saya tanya-tanya gimana latar belakang dia apa, visi misi buat Bandar Lampung apa, janji dia apa. Nah kita record dari situ nanti kalau misalnya ke depan nggak sesuai ini ada buktinya gitu. Iya bagus. Setidaknya kita mengenalkan identitas mereka gitu. Iya latar belakang mereka tuh seperti apa gitu. Jadi kita alasan memilihnya tahu gitu. Iya, memang harus begitu sebenarnya. Harus gitu ya Pak ya. Dan juga sebenarnya sebaiknya itu lebih inilah ya, lebih orang yang berpotensi lah ya, jangan asalan gitulah kayak. Kayaknya sepertinya kalau sekarang ini nggak tahu siapa tuh ujuk-ujuk ada gitu, ya tiba-tiba ya. Nggak pernah ngeliatin karir dia, prestasi dia apa gitu. Oke, berarti kalau gitu Bapak setuju ya dengan adanya konten itu ya? Iya, setuju. Jadi di sini tuh ke depan aku tuh bakal buat konten di YouTube Pak. Jadi rencananya setelah riset di berbagai tempat, rencananya di Stadion Pahoman, di Pekor dan sebagainya, aku mau ngelihat bagaimana pengetahuan tentang calon-calon itu sendiri. Kalau emang kurang, saya tuh berencana mau buat semacam diskusi bareng bakal calonnya itu Pak. Saya bakal kontak mereka, saya bakal tanya-tanya tentang identitasnya gimana, visi misi mereka yang bakal dibuat tuh kayak gimana gitu. Supaya nanti kebayanglah nih masyarakat Bandar Lampung tuh mau milih orang yang kayak gimana gitu. Karena sejauh ini beberapa orang yang saya tanya teman-teman saya tuh kayak gak kenal gitu. Kadang-kadang individunya kalau sudah duduk lupa itu. Kan. Sudah duduk lupa ya. Sama yang awal pertama dia niat tapi godaan begitu besar ya sehingga dia lupa terhadap janji-janjinya itu ya. Kadang-kadang kita kecewanya di situ. Jadi gini Bu, tujuan saya buat riset ini kan, nanti saya mau ngelihat nih berapa banyak sih sebenarnya masyarakat Bandar Lampung ini yang kenal calon-calon anggota DPRD, bakal calon anggota DPRD Bandar Lampung ini. Kalau emang sedikit, saya tuh berencana mau ngundang mereka, bapak-bapak, ibu-ibu yang nyalon ke tempat saya untuk saya tanya-tanya. Jadi apa maksud dan tujuan bapak atau ibu untuk mencalon, visi-visinya apa. Jadi bapak ibu atau masyarakat Bandar Lampung ini bisa tahu dari situ nanti. Visi-misinya apa kan kadang-kadang visi-misinya udah cakep nih ya, waktu dia sosialisasi, waktu dia kampanye lah, udah begitu udahnya. Jadi aku bakal ngundang
para calon-calon. Sekarang kan masih bakal calon nih. Nanti calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang bakal maju di pemilu 2024, aku bakal ngajak mereka diskusi, nanya-nanya visi misinya apa, tujuannya apa, janjinya gimana buat ke depan. Nanti kita pegang tuh janjinya di situ. Setuju nggak kalau aku buat gitu? Setuju banget sih itu. Apalagi buat kita yang umurnya 17 tahun, Kak, 20 tahun tuh mungkin masih nggak terlalu banyak tahu gitu kan. Kak, kalau misalkan sebenarnya ini kan aku riset ini tujuannya adalah untuk ngelihat nih pengetahuannya gimana. Oh, kalau misalkan ternyata emang minim, aku tuh pengen buat diskusi gitu loh, Kak, dengan bakal calon ataupun calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung nanti. Jadi aku bakal tanya gimana identitas dia, latar belakangnya dia, visi misi dia mau dibawa kemana. Dia kan sebagai wakil rakyat nanti ya. Nanti dia bakal apa gitu. Kakak setuju nggak sih kalau aku buat kayak gitu? Setuju. Serius setuju nggak sih? Tahu biar kita mengenal. Setuju ya. Oke, jadi kalau misalkan nanti aku buat itu bermanfaat lah ya? Iya, bermanfaat banget lah buat masyarakat biar tahu latar belakangnya. Terus itu program kerjanya apa kan bisa gitu. Iya. Kan cuma tahu sekedar nama doang. Oh ini nih yang nyalonin, oh ini nih mukanya, tapi nggak tahu visi misinya. Pasti banyak banget tuh yang mau dicoblos. Iya, asli. Karena kemarin ikut kan yang pemilu 2000 berapa? 2000 berapa terakhir? 2019 ya? Iya. Itu milihnya berdasarkan. Milihnya berdasarkan apa? Berdasarkan nama sih. Kalau namanya agak-agak. Kalau muka gimana? Mukanya yang ganteng, yang cantik gitu. Iya, bisa juga kalau yang mukanya agak-agak. Ini kayaknya bisa lah ini. Amanah gitu pasti. Kasihan deh ini kayaknya coblos. Oke. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Kapan pemilu 2024 yang akan dilaksanakan? Kalau menurut ya di media elektronik itu ya tahun 2024 bulan November kayaknya. November, oke. Iya. Yaudah, terakhir pertanyaan terakhir. Jauh serempak aja ya, jauh serempak. Kapan pemilu 2024 dilaksanakan? September ya? September, November, Oktober 2024. Oke, nanti searching lagi ya. Pertanyaan terakhir buat Bu Susi, Bu Tuti. Kapan pemilu 2024 dilaksanakan? 14 Februari 2024. 14 Februari, setuju? Nah terakhir, pertanyaan terakhir. Kapan pemilu 2024 dilaksanakan? 2024 enggak? Kapan? Gak tahu ya? Belum tahu. Oke, nanti langsung searching ya. Iya, Kak. Pertanyaan terakhir. Kapan pemilu 2024 akan dilaksanakan, Kak? April. Ya? Februari tanggal 14. Maret tanggal ulang tahun 11. Oke. Yang benar 14 Februari 2024. Oke, itu tadi beberapa responden-responden atau masyarakat Bandar Lampung yang udah aku tanya. Beragam sih ya, cuman rata-rata mereka nggak tahu tuh siapa aja yang bakal calon, yang bakal mencalonkan diri di Kota Bandar Lampung, khususnya DPRD. Ya, kedepannya sih kita bakal coba cek lagi di Pekor, misalkan di lapangan Kalpataru Kemilang ataupun lapangan-lapangan lain. Atau kalian ada saran tempat, boleh dikasih tahu nanti biar aku riset di sana. Kalau emang rata-rata pengetahuan masyarakat Bandar Lampung ini kurang, ayolah kita buat forum untuk undang para calon-calon anggota DPR di Kota Bandar Lampung ini supaya mengenalkan diri dan bisa mempromosikan dirinya di situ, dan kita bisa mengulik lebih dalam lagi gimana visi misi dan program kerja yang akan mereka laksanakan di tahun 2024 ke depannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.